Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrina Nafisa. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai negara hukum. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama mengenai pengertian negara hukum. Ketentuan pasal 1 ayat 3 berasal dari penjelasan UUD NRI 1945 yang diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Supremasi hukum harus mencakup 3 dasar ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Mengenai konsep negara hukum yang berkembang pada abad ke-19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dalam dekade abad ke-20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum, yaitu yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kelima, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas. Dan yang ketujuh, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Mengenai konsep negara hukum atau Eropa kontinental, menurut Rani ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi pada rakyat, dan aturan mayoritas. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Ahmad Sanusi mengetengahkan 10 pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara, sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai konsep negara hukum dari Anglo-Saxon, konsep ini dikenal dengan the rule of law, yang menurut Dike konsep negara hukum haruslah mengandung 3 unsur, yaitu supremacy of law, equality before the law, and human right. Konsep negara hukum selanjutnya yaitu perumusan para juris atau hakim Asia Tenggara dan Pasifik. Rumusan konsep negara hukum menurut perumusan para juris Asia Tenggara dan Pasifik sebagaimana tercantum dalam buku The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age, bahwa syarat rule of law adalah yang pertama, melindungi konstitusi dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak individu harus menentukan pula cara harus juga menentukan cara prosedur. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Dan yang keenam, pendidikan sivik. Makna Indonesia negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum negara Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap
menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah punah. Dan progresif artinya selalu berorientasi. Implementasi hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Gustav Rabut sebagai ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama unsur keadilan, yang kedua unsur kemanfaatan, dan yang ketiga unsur kepastian. Ada 2 pembagian besar hukum, yaitu hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Dan yang kedua ada hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara atau hubungan negara dengan perorangan yang menyangkut kepentingan umum. Sumber hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan. Hukum yang kedua ada hukum formal atau disebut juga hukum acara. Peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Nah, dari pembahasan mengenai negara hukum tadi, dapat kita simpulkan bahwa negara hukum merupakan suatu sistem pemerintahan di mana segala aktivitas negara dan warganya tunduk pada hukum yang berlaku. Konsep ini telah berkembang dari pemahaman yang sempit menjadi lebih luas, yang mencakup perlindungan HAM, supremasi hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Negara hukum memberikan perspektif yang kaya tentang implementasi negara hukum. Implementasi negara hukum di Indonesia dituntut untuk mengakomodasi dinamika masyarakat yang terus berkembang, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Demikian pembahasan materi mengenai negara hukum. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.